orang tua, yang pakai kursi roda, kagak bakal dikasih duduk. Oh gitu. Iya, kayak di sini gitu, cuek aja mereka gitu. Makanya kalau dulu Tante Nani sama Oma tuh udah ngajarin Oma duluan. Pokoknya Tante Nani naik duluan nih nyari tempat duduk gitu. Jadi ntar Oma naik gitu loh. Jadi tempat duduknya buat Oma gitu. Oh gitu. Ya udah ini Ade kan juga ikut. Ada Abi. Iya, maksudnya harus dikasih tahu gitu loh. Ya, karena di mereka anak mudanya segala cuek aja sama orang tua, kayak mau ke roda, kayak dia santai aja, duduk aja gitu. Emang begono gitu. Emang begono. Oh, itu masuk kereta nggak perlu dilipet kan berarti? Enggak. Masukin aja kursi roda. Jadi langsung bisa jebret gitu, nggak pakai bolongan kayak di sini kan bolong tuh. Enggak. Dia nyambung gitu, enggak. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Enggak kok, stroller juga langsung aja naik gitu. Enggak sih. Apalagi ya banyak jalan sih, bulan Mei mah udaranya enak sih sebenarnya. Iya kan apa sih kan ini lagi panas dong. Spring. Iya. Sebelum musim panas. Ustaz udah datang. Iya, Silakan Ustaz. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kabar? Oke, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Ini baru berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Gimana kegiatan Ustaz? Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Bapak bagaimana Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Tadi kita kasuling Ustaz. Oh ya, di mana? Di kota Jakarta Timur hadir Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Kebetulan bukan di masjid kita sih. Oh, di masjid mana Pak? Baitul Mukminin namanya. Nah, kebetulan di situ jamaahnya ada yang berpengaruh sehingga wali kotanya datang gitu. Oh gitu. Wali kota Jakarta Timur. Iya. Masih yang wali kota datang, camatnya datang, lurah datang ya. Iya. Itu ya, wali kotanya masih yang kayak orang Arab itu Pak ya? Oh enggak. Oh, sudah ganti. Orang Arabnya sekarang wali kota Jakarta Selatan Ustaz. Oh, pindah. Iya. Ya. Ini yang dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur. Ya, kalau wali kota yang dulu itu saya sering lihat beliau sepedaan itu, masuk ke kampung-kampung itu. Hobi naik sepeda memang itu yang Jakarta, Iya. yang Anwar, nggak salah saya Anwar namanya. Sering saya ketemu itu di kampung-kampung itu pakai sepeda dia masuk. Ya, kebetulan kan camat Cakung Pulau Gadung itu kan warga kita, camatnya. Dia hobi sepeda juga. Itu kalau wali kota yang lama naik sepeda dia otomatis ngikutin tuh. Hobinya naik sepeda yang turunan Kampung Arab itu Ustaz. Apa judul masih melanjutkan pembahasan tentang taubat Pak. Taubat. Iya. Tentang kegelisahan Fudail bin Iyad. Halaman 75 kalau di buku yang dikasih Buria itu. Saya rasa kita mulai aja Ustaz. Baik. Saya serahkan waktunya mau Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para bapak dan ibu sekalian serta adik sekalian, hafizani wa hafidhakumullah bil khusus wa hafidhakumullah bil khusus. Segenap keluarga besar Allah yarham Bapak Haji Israfil, yang semoga putra-putrinya, cucu cicitnya, mantu-mantunya, semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang taubat di pada pembahasan kegelisahan Fudail ibn Iyad radhiyallahu an. Di antara kisah yang menggetarkan adalah kisah perjalanan hidup Fudail ibn Iyad radhiyallahu an, seorang yang lahir di Samarkand, Uzbekistan, dan dibesarkan di daerah Khurasan. Seorang awalnya menjadi perampok, jadi awalnya belum perampok yang ditakuti di mana-mana. Akhirnya bertaubat menjadi ulama besar yang dihormati dan disegani. Jadi makanya kita ini kan kalau ada seorang pendosa yang kita benci dan kita hinakan darinya itu perbuatan dosanya. Kalau orangnya itu jangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu ujung cerita kehidupannya, termasuk ujung cerita kehidupan kita. Kita tidak tahu. Makanya kepada orang kafir sekalipun, itu kita harus jelas couplingnya. Terhadap kekufurannya, itu kita patut menghinakan kekufurannya. Kita patut menghinakan keingkarannya kepada Allah. Tapi orangnya itu tidak sepatutnya kita hinakan karena kita tidak tahu ujung cerita dia. Dan kita tidak tahu ujung cerita kita. Maka kepada siapapun kalau begitu sikap kita, kita tidak akan merasa lebih baik dari yang lain. Kita akan terus berendah hati karena saya ulang, kita tidak tahu ujung cerita kita. Setiap kita mungkin bisa menentukan simpang mana yang akan kita pilih. Tapi setiap kita tidak bisa menentukan akhir dari atau ujung dari perjalanan kita. Karenanya kemudian setiap kita tidak boleh lepas dari doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Kita tidak boleh lepas dari doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya kita tidak tergelincir setelah kita mendapatkan hidayah. Kita tidak boleh lepas dari doa dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, karenanya kemudian seperti Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu ini, beliau yang awalnya seorang perampok yang disegani di mana-mana, tapi berkat taubatnya dengan izin Allah, beliau menjadi ulama besar yang dihormati dan disegani. Orang yang awalnya hatinya sangat keras membatu, menjadi lembut setelah bertaubat. Waktunya dihabiskan untuk ibadah dan mengajarkan ilmu-ilmunya.
kehidupannya penuh dengan cahaya, amal serta istiqomah di jalan keimanan dan ketakwaan. Karenanya orang kalau sudah bertaubat, itu mestinya hatinya semakin lembut. Kalau ada orang yang mengaku sudah bertaubat, tapi kok kemudian hatinya mengeras, maka perlu dicek kembali. Jangan-jangan masih salah di dalam cara dia bertaubat. Karena saya ulang, harusnya seseorang yang bertaubat dengan baik dan benar, hatinya semakin lembut. Perjalanan Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu dipenuhi dengan noda hitam kemaksiatan dan kekerasan. Hampir setiap malam dia mendatangi rumah-rumah penduduk untuk melakukan aksinya, yaitu merampok. Hingga suatu malam dia kembali melaksanakan aksinya. Kali ini ia ingin menemui seorang gadis yang selama ini ia rindukan. Di saat ia memanjat dinding untuk menemui gadis impiannya, ketika telah berada di rumah itu, tiba-tiba dia mendengar suara lantunan Al-Quran sedang dibacakan. Rupanya suara itu berasal dari sang pemilik rumah yang sedang berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu yang mendengar suara tersebut, hatinya bergetar, tersentuh. Dia hanyut bersama dengan lantunan ayat-ayat Allah tersebut hingga sampai pada ayat Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fadala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Yang artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Hadid surah ke-57 ayat 16. Ayat ini menjelaskan tentang betapa sebenarnya sebelum kita itu sudah ada orang-orang terdahulu di kalangan Ahlul Kitab yang diberi Alkitab, namun bukannya membuat hati mereka semakin lembut, tapi membuat hati mereka semakin keras. Berarti ada yang salah dari cara mereka mensikapi Alkitab tersebut. Karena harusnya kalau dia benar dalam mensikapi Alkitab itu dan mentaati perintahnya dan menjalankan isinya dengan sungguh-sungguh, pastilah hati mereka akan semakin lembut. Demikian juga kita kaum muslimin yang telah hadirkan kepada kita Al-Quran. Mestinya kalau kita benar dalam mengimani Al-Quran dengan baik dan benar, mengamalkannya juga dengan baik dan benar, harusnya hati kita semakin lembut. Lembutnya hati itu ditandai dengan mudah berkasih sayang, mudah menerima nasihat, rendah hati dan tidak sombong. Dan itu nanti tercermin dalam perbuatan sehari-harinya, dengan perkataannya yang semakin baik, dengan sikapnya yang semakin baik, dengan perbuatannya semakin indah. Itulah ciri orang-orang yang sudah benar di dalam mengikuti dan mengamalkan Al-Quran serta sunnah Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun di antara kita, kalau mohon maaf nih, sudah semakin rajin belajar agama, tapi kok semakin keras hatinya, semakin sulit dinasihati, semakin sulit menerima kebenaran, angkuh, sombong, suka merendahkan orang lain, menatap hina selainnya, na'udzubillah min syarri dzalik, maka jangan-jangan ada yang salah dari yang kita pelajari, atau barangkali kita mengambil dari orang yang salah, atau mungkin kita yang salah dalam memahami. Maka patutlah kita ini muhasabah terus-menerus kalau seandainya hal itu terjadi. Karena harusnya orang itu semakin beriman dan berislam dengan baik dan benar, itu hatinya semakin lembut, sebagaimana Fudail bin Iyad yang tergetar hatinya menjadi lembut setelah dia mendengar ayat ini. Mendengar lantunan ayat tersebut, air matanya berlinang membasahi mukanya. Seketika badannya yang kokoh menjadi rapuh. Dalam hatinya ada kata-kata yang menggelayutinya. Wahai Rabbku, telah tiba saatnya
Apakah kan tadi dikatakan belum tibakah waktunya? Jadi dijawab pernyataan Allah dalam Al-Quran itu dan mengatakan, wahai Robku, telah tiba saatnya. Akhirnya ia pergi menjauh, bermalam pada runtuhan bangunan. Ternyata di samping bangunan itu ada orang-orang yang mau lewat. Sebagian di antara orang-orang itu berkata, ayo kita berangkat. Sebagian lagi ketakutan dan bilang, jangan dulu, nanti subuh kita berangkat, karena Fudail sekarang akan menghadang kita di jalan. Mendengar perbincangan itu, Fudail akhirnya berpikir dan berkata dalam hatinya, aku berbuat maksiat di malam hari, sementara kaum muslimin di tempat ini takut kepadaku. Aku memandang Allah tak akan menggiringku kepada mereka, kecuali pasti mereka akan gemetar karena takut kepadaku. Ya Allah, sungguh kini aku bertaubat kepadamu, dan aku jadikan taubatku hidup di Baitullah. Setelah kejadian itu, dia pergi ke Baitullah dan melalui hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah, sampai dikenal dengan sebutan Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah. Hidupnya digunakan untuk ibadah dan menuntut ilmu. Akhirnya dalam perjalanan hidupnya, dia menjadi ulama besar. Ilmunya menyebar di berbagai majelis ilmu. Sampai hari ini kaum muslimin masih banyak merasakan manfaat dari dirinya, ilmu darinya. Kalau kita belajar dari sejarah, sebenarnya tidak hanya Fudail bin Iyad radhiyallahu an, kalau kita bicara masa lalu yang kelam. Karena sebagaimana yang kita ketahui, beberapa sahabat Nabi itu masuk Islam itu justru di puncak kekafirannya. Ini yang sering saya sampaikan, bahwa kita itu jangan berburuk sangka kepada ketentuan Allah, sehingga seolah-olah kita akan mengatakan, orang kayak dia mah dari mana diharapkan dapat hidayah? Jangan gitu. Karena pernah misalnya satu saat ketika ada seorang tokoh yang mulutnya begitu ya tidak ada filternya lah gitu. Dia menghina agama tertentu ini itu misalnya. Terus kemudian ada sebagian orang mendoakannya dapat hidayah. Tadi yang mengatakan, daripada kamu doakan dia hidayah, mending kamu doakan orang ini aja dapat hidayah. Apalagi maksudnya orang yang lain yang sama-sama di luar Islam tapi baik gitu. Dalam hati saya nggak bisa begitu. Kita tetap patut mendoakan seseorang itu dapat hidayah. Jangan kita berputus asa terhadap rahmat Allah dengan mengatakan tidak mungkin. Bukannya tidak mungkin bagi Allah. Karena saya ulang tadi, beberapa orang itu, beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu masuk Islam di puncak kekafirannya. Sayyidina Umar radhiyallahu an itu masuk Islam di puncak kekafirannya ketika beliau hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Abu Hurairah radhiyallahu an itu masuk Islam. Kalau sudah capek mendengar ibunya terus mencaci maki Rasulullah Muhammad SAW. Dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu masuk Islam itu setelah mengalahkan pasukan kaum muslimin di Uhud. Walaupun ada yang mengatakan bukan kalah tapi 0-0. Tapi tidak, Al-Quran membahasakan dengan bahasa kalah. Kalau kita baca di surah Ali Imran ayat 140 itu, yang kurang lebih maknanya, sebagaimana sebelumnya mereka mendapatkan luka, maka sekarang engkau wahai Nabi juga mendapatkan luka. Artinya giliran lah, kalau menang kalah itu giliran. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari di mana kejayaan dan kejahatan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini jangan pernah berputus asa mendoakan seseorang untuk mendapatkan hidayah. Karena tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu ini, beliau mendapatkan hidayah justru saat semua orang takut kepada beliau, karena beliau adalah seorang perampok yang luar biasa dan bertaubat dengan taubatan nasuha yang juga sangat luar biasa. Berakhir kehidupan beliau sebagai seorang ulama besar yang luar biasa juga, masya Allah. Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Kegelisahan pembunuh 100 orang.
Ini adalah kisah seseorang yang membunuh sampai 100 orang dan ingin bertaubat. Hatinya selalu gelisah, tidak tenang dan diselimuti keresahan. Inilah kabar dari Rasulullah Muhammad SAW tentang kisah orang tersebut. Seingat saya hadisnya riwayat Bukhari ini, seingat saya hadisnya. Di antara orang-orang sebelum kalian, ada orang yang membunuh 100 orang. Ia bertanya tentang orang yang paling tinggi ilmunya pada masa itu. Maka ia ditunjukkan kepada seorang rahib. Kalau kita sekarang kiai atau ustadz. Ia pun datang kepada rahib tersebut. Lantas berkata bahwa ia telah membunuh 99 orang. Apakah masih terbuka taubat baginya? Maka sang rahib menjawab, tidak. Ia pun membunuh rahib itu, sehingga menggenapkan jumlah orang yang dibunuhnya menjadi 100. Kemudian ia bertanya lagi mengenai orang yang paling tinggi ilmunya pada saat itu. Maka ia ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang berilmu. Ia berkata bahwa dirinya telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada taubat baginya? Sang alim menjawab, iya. Siapakah yang akan menghalangi antara dia dengan taubat? Pergilah ke negeri ini dan ini sungguhnya ke negeri ini dan ini. Sungguhnya di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala bersama mereka, dan jangan kembali ke negerimu karena ia merupakan negeri kejahatan. Maka berangkatlah ia. Ketika mencapai setengah perjalanan, datanglah kematian menjemputnya. Maka para malaikat rahmat dan para malaikat adab berselisih mengenai keadaannya. Para malaikat rahmat berkata, ia datang dalam keadaan bertaubat dan menghadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan para malaikat adab berkata, sesungguhnya ia belum melakukan amal kebaikan sama sekali. Maka mereka didatangi oleh seorang malaikat yang berwujud sebagai manusia. Mereka pun menjadikannya sebagai hakim. Malaikat ini berkata, ukurlah jarak antara kedua negeri itu. Kemana ia lebih dekat, maka itulah baginya. Maka mereka mengukur dan mendapati jarak ke negeri yang ditujunya lebih dekat. Maka para malaikat rahmat membawa ruhnya. Sependek yang saya ingat, ini hadisnya riwayat Bukhari. Ada beberapa riwayat sebenarnya. Saya mau terangkan dulu, ini hadis ini sangat menghibur ya. Hadis sangat menghibur. Kenapa sangat menghibur? Karena orang ini mati dalam keadaan telah membunuh 100 orang. Ini kan berkaitan dengan hakul adami, dosa besar. Dan dia mati dalam keadaan sudah bertobat. Tapi taubatnya dia di sini belum sempat meminta maaf ke 100 keluarga yang telah dia bunuh. Tapi statusnya akhirnya dirahmati oleh Allah gara-gara taubatnya yang sungguh-sungguh itu. Dalam riwayat yang lain, itu ketika malaikat rahmat dan malaikat adab berebut. Mungkin jenengan bertanya ya, kenapa kok malaikat rahmat berebut sama malaikat adab? Karena ketika dia sudah bertaubat, aroma wanginya tercium. Jadi malaikat itu bisa mencium aroma wangi kebaikan, termasuk taubat. Sementara karena baru bertobat, aroma busuknya itu masih tercium oleh malaikat adab. Makanya mereka berebut. Makanya argumentasinya kata malaikat rahmat, dia sudah bertobat. Kata malaikat adab, ya tapi kan dia belum berbuat amal soleh sama sekali. Dan menarik dalam hadis itu, disuruh ngukur antara jarak negeri sebelumnya di mana dia berbuat maksiat dan negeri di mana dia akan berbuat baik. Dan yang menarik adalah dalam hal ini, di riwayat yang lain, tapi di sini nggak sebutan. Di riwayat yang lain pernah saya baca, sehingga saya punya hadisnya Bukhari, sehingga saya. Ketika malaikat itu ngukur, Allah geser jenazah orang itu lebih dekat ke arah negeri di mana dia akan bertaubat itu. Dia akan berbuat lebih baik. Betapa Allah ingin orang ini diampuni. Nah, ini yang saya bilang tadi cukup menghibur ini. Kalau di dalam banyak riwayat itu para ulama menjelaskan ini hadis yang sangat menghibur.
terutama bagi orang-orang yang mungkin masih punya tanggungan hakul adami. Fakta di lapangan, sebagian kita kan mungkin entah sengaja atau tidak, mungkin pernah berbuat zalim. Sebagian kita mungkin juga ada yang mengambil hak orang lain sengaja atau tidak. Beberapa mungkin sudah selesai karena kita udah ketemu dan minta maaf, beberapa udah ketemu dan kita ganti. Tapi beberapa mungkin belum selesai karena kita belum ketemu sama orangnya, karena orangnya nggak jelas di mana rimbanya. Beberapa mungkin sudah meninggal dunia misalnya. Maka ketika hal itu terjadi pada kita, hadis ini sangat menghibur. Yang dituntut dalam hadis ini adalah cukup dengan taubat dengan sungguh-sungguh dan berubah lebih baik. Insya Allah dengan kesungguhan taubat kita itu, urusan kita dengan hakul adami dibuat beres oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menambahkan dalam kitab At-Tadhkirah itu, hendaklah memintakan ampun kepada Allah untuk mereka yang kita zalimi itu. Dan yang kedua, sedekah atas sama mereka kalau ada hak mereka yang kita ambil. Dengan ketentuan kalau ketemu keluarganya tetap kita ganti. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian kegelisahan wanita berzina. Akibat perzinahan yang dilakukan wanita dari Bani Juhainah. Bani Juhainah ini mengandung Akibat perzinahan yang dilakukan wanita dari Bani Juhainah ini mengandung. Hatinya diliputi kegelisahan. Hidupnya tidak tenang. Dosa-dosanya selalu membayangi dan menghampirinya. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam hukum had. Maka laksanakanlah hukuman had itu terhadapku." Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya. Beliau bersabda, "Rawatlah dia dengan baik. Apabila ia telah melahirkan, datanglah kepadaku." Ia pun melakukan perintah itu. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar pakaian perempuan itu diikatkan diikatkan kuat pada dirinya kayak gitu ya. Kemudian memerintahkannya untuk dirajam dan beliau mensalatkannya. Maka Umar berkata kepada beliau, "Engkau mensalatkannya wahai Rasulullah padahal ia telah berzina?" Beliau bersabda, "Ia telah bertaubat, yang sekiranya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari kalangan penduduk Madinah, niscaya mencukupi mereka. Adakah kamu menemukan yang lebih utama daripada dia yang telah rela mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala?" Dalam riwayat yang lain, orang ini oleh Nabi disuruh pulang dulu begitu melahirkan, disuruh tunggu sampai melahirkan. Begitu melahirkan suruh pulang lagi, suruh nyusui sampai si sapi anaknya, baru dihukum rajam. Ini gini ya, jadi dalam Islam itu kalau ada orang telah berbuat zina, saya baca dalam fikih sunnah saya sabik itu, ada riwayat yang menyebutkan kata Nabi, bagi siapa saja yang telah berzina, silakan dipilih, kata Nabi. Mau lapor silahkan, nanti saya hukum, kata Nabi. Atau diem, udah nggak usah lapor, diem taubat gitu. Jadi silakan dipilih, kata Nabi. Aukamakal. Nah, di dalam riwayat-riwayat tentang hukuman bagi para penzina di masa Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya karena pengakuan. Karena pengakuan. Jadi ngaku, jadi datang sama Nabi ngaku bahwa dia telah berbuat zina. Dan biasanya Nabi itu tidak langsung menerima pengakuannya itu. Ada seorang sahabat itu datang, "Saya telah berbuat zina ya Rasulullah." Nabi buang muka gitu, pura-pura nggak dengar gitu. Karena dia maksa, kata Nabi kepada para sahabat, "Coba periksa, dia mungkin gila." Diperiksa ternyata tidak, dia sadar ya Rasulullah. Terus kata Nabi sama sahabat itu, "Aukamakal,
Mungkin kamu tidak berzina, mungkin hanya kamu khilaf aja, apa nempel-nempel dikit di area sekitar kemaluan, gak sampai masuk, kata Nabi. Kata sahabat itu, tidak ya Rasulullah, masuk sebagaimana timba yang masuk ke dalam sumur, kata sahabat itu. Jadi memang mereka mengaku. Nah, jadi kalau mengaku dihukum oleh Nabi. Kalau nggak ngaku, kata Nabi, biarkan, jangan dihukum. Dan nanti yang penting dia tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberi pilihan, silakan kalau mau ngaku nanti dihukum. Kalau nggak ngaku ya sudah, diem, tobat, minta ampun pada Allah, nggak usah cerita-cerita. Nah, terus kemudian kalau untuk kasus ada saksi 4 orang yang menyaksikan perzinahan itu, sependek yang saya baca, saya belum pernah tahu. Jadi saya belum pernah tahu ada riwayat orang dihukum had zina gara-gara ada 4 orang yang melihat kejadian itu secara langsung. Karena kalau sampai ada orang berzina, disaksikan 4 orang secara langsung, saksinya menyaksikan betul, maaf, kemaluannya masuk ke kemaluan wanita, kemaluan laki-laki masuk kepada kemaluan wanita, melihat langsung 4 orang menyaksikan, berarti orang ini udah biadab, udah nggak ada adab orang ini, sudah amoral itu. Kenapa? Karena dia berarti telah berbuat zina di depan umum berarti. Maka orang seperti itu patut dihukum. Dan dalam Islam kita tidak boleh sembarangan menuduh orang berzina kalau tidak ada saksi, karena bisa kena hukum cambuk itu, namanya qadhaf. Tak boleh kita sembarangan nuduh orang berzina, tidak boleh, kecuali ada pengakuan tadi. Dan seorang suami yang menuduh istrinya berzina kalau tanpa ada saksi, itu diperkenankan, tapi dia harus bersumpah 5 kali, diatur dalam surah An-Nur. Dia harus bersumpah 5 kali. Yang kelima dia siap dilaknat oleh Allah kalau dia bohong. Dan istrinya yang dituduh kalau nggak terima boleh bersumpah juga 5 kali bahwa dia tidak berzina, dan kelima dia siap dimurkai oleh Allah kalau dia bohong. Dan kalau sampai hakim memutuskan perceraian di antara keduanya gara-gara li'an, sumpah tuduhan zina itu, maka selamanya yang bersangkutan tidak bisa sebagai suami, menjadi suami istri, selamanya tidak bisa. Nah, ini makanya berkaitan dengan dosa zina ini luar biasa, dosa besar dan mewajibkan tobat. Kalau tobat Allah ampuni. Mana dalilnya Ustaz kalau tobat Allah ampuni? Surah Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Itu berkaitan dengan 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Kata Allah dalam 3 ayat itu, kalau tidak bertobat Allah ancam dengan kehinaan. Kalau tobat, kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Ya, saya ulang, makanya dalam hal ini hati-hati. Semoga Allah selamatkan kita dan pasangan kita serta anak cucu kita dari perbuatan zina dan atau dizinai. Amin Allahumma amin insyaallah. Ini maksudnya zina badan, maksudnya sini ya, maksudnya ya. Terus kemudian nikmatnya taubat sekarang. Nikmatnya taubat. Dalam buku Dalilus Sailin yang ditulis oleh Anas Ismail Abu Dawud, diceritakan tentang kisah kejujuran seorang anak sebagai penyebab taubatnya seorang pemabuk. Suatu ketika seorang ibu mengutus anaknya yang baru berusia 13 tahun bersama satu kafilah dagang dari Mekah menuju Baghdad dengan menitipkan uang sebesar 300 dinar agar diberikan kepada seorang kerabatnya. Sebelum berangkat, ibu tersebut berwasiat kepada anaknya untuk tidak berbohong.
Nafi tersebut dihadang oleh perampok dan merampas seluruh harta miliknya. Hingga pemimpin perampok mendekati anak tersebut dan bertanya, "Kamu mempunyai apa, wahai anak kecil?" Anak tersebut menjawab, "Saya memiliki 300 dinar." Maka perampok tersebut kaget dan langsung mengambil seluruh uang milik anak tersebut. Lalu dihitungnya dan benar jumlahnya 300 dinar. Lalu pemimpin rampok tersebut bertanya lagi, "Tahukah kamu siapa saya? Mengapa kamu begitu jujur mengatakan?" Anak tersebut menjawab, "Saya telah berjanji kepada ibu saya untuk tidak berdusta selamanya. Dan saya takut mengkhianati janji ibu saya tersebut." Mendengar jawaban anak tersebut, pemimpin perampok tersebut ketakutan dalam hatinya. "Jika kamu berjanji kepada ibunya untuk tidak berbohong saja kamu tepati. Padahal saya telah berjanji kepada Allah untuk tidak mencuri selamanya." Sejak itulah perampok tersebut bertaubat kepada Allah. Ia kemudian menyuruh pengikutnya untuk mengembalikan barang yang dirampoknya. Taubat adalah tanda maha luasan pintu rahmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu pembuka kembali hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, tali penyambung yang terputus, pembuka jalan yang terhalang oleh dosa dan maksiat. Hanya orang-orang yang sombong, yang tidak mau kembali kepadanya, dengan enggan bertobat, merasa tak pernah berdosa, hidupnya hanya disibukkan dengan kebanggaan diri dan fata morgana kenikmatan duniawi. Ampunan Allah maha luas, tak peduli seberapa besar dosa kita. Jika kita kembali kepadanya, Allah akan memberikan ampunan, keridhaan dan kasih sayang. Dalam hadis disebutkan, qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana samai sumastaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berada dan mengharap kepadaku, pastilah kuberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang ada padamu, dan aku tidak mempedulikannya. Hai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu mencapai cakrawala langit, dan engkau memohon ampunanku, niscaya kuberikan ampunan kepadamu dan aku tidak mempedulikannya lagi. Jadi kalau kita tobat, dosa kita yang telah lalu Allah tidak peduli udah. Makanya kalau ada orang udah tobat, jangan diungkit-ungkit kesalahannya, takutnya kembali ke kita nanti. Wahai anak Adam, sekiranya engkau mengharapku dengan membawa kesalahan sebesar bumi, dan engkau menjumpaiku tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, tentu aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Betapa maha pemurah Allah, samudra ampunannya sangat luas, memenuhi langit dan bumi. Kesombongan apalagi yang diperlihatkan bagi orang-orang yang tidak mau kembali kepadanya. Padahal Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf, hobinya memaafkan bahkan. Dan sungguhnya aku, di surah Toha ayat 82 Allah berfirman, "Wa inni la ghaffaru liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada." Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Kesombongan apalagi yang dipertontonkan bagi orang yang tidak mau kembali kepadanya, berlari ke haribaannya, tunduk dan berserah diri, menghambakan kepada Zat yang maha pemurah dengan segala kasih sayangnya. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan kasih sayangnya, kekuasaannya di malam hari, agar orang-orang yang berbuat dosa di
siang hari bertobat kepadanya dan membentangkan dalam tanda kutip tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat kepadanya. Demikian ini terus berlangsung hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Sungguh, taubat adalah bentuk kemurahan Allah dan kenikmatan bagi hamba-hambanya. Jadi kalau bahasa sederhananya, ada masalah apa kamu dengan Allah? Kok nggak mau kembali kepada Allah itu loh? Ada masalah apa kamu dengan Allah? Jadi kok nggak mau kembali kepada Allah itu loh? Ada masalah apa kamu dengan Allah? Kata para ulama itu kurang lebih. Karena Allah Tuhan kita itu zat yang maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan. Cuman memang sebagian kita ini kadang masih terprovokasi oleh bisikan-bisikan setan yang mengatakan dalam diri kita, ada percuma kamu tobat, nanti ya kumat lagi. Mending nunggu tua tobatnya. Maka kalau itu dituruti dan nunggu tua, ya kalau sampai tua usianya, kalau nggak sampai tua, ya kalau sampai tua, kalau nggak sampai tua. Dan yang betul adalah teruslah bertobat, walaupun banyak maksiat, sampai bosan. Ya, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Saya ulang ya, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Allah Maha tahu siapa yang datang dengan kesungguhan, siapa yang datang dengan pura-pura, Allah juga tahu. Termasuk Allah tahu siapa yang datang dengan kesungguhan tapi juga dengan pengakuan, sehingga dia berkata, ampuni hamba ya Allah yang belum bisa meninggalkan perbuatan dosa ini, walaupun Engkau Maha tahu betapa hamba ingin meninggalkannya, karena dia masih terjebak oleh sistem, terjebak oleh dominasi kepentingan, masih terjebak oleh dominasi nafsu dan syahwat dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita diajari, kita itu pagi mandi dengan keyakinan penuh nanti siang ya dekil, dan kita pilih mandi lagi. Kenapa? Karena kita butuh bersih, walaupun kita tahu nanti kita dekil lagi. Rumah kita disapu, dipel pagi dan sore. Itu dengan keyakinan penuh. Ketika kita ngepel itu, keyakinan kita penuh bahwa nanti ya kotor lagi. Dan kenapa kita terus ngepel dan nyapu rumah kita? Karena kita butuh bersih. Kita juga sama berkaitan dengan dosa-dosa kita itu. Jadi jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Monggo kalau ada. Silakan, siapa yang mau nanya? Assalamualaikum. Halo. Pada ngerti nih tobat. Kesimpulannya tadi Ustaz, Ya. sering-sering bertobat. Jangan Gimana Ustaz? jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Oke, kalau udah pada ngerti Ustaz, kita tutup dengan doa Ustaz. Siap. Mau nanya? Iya boleh. Nah, Boleh. Minta, silakan. Dia minta ini ya. Cara bertobat yang benar. Oh, di anu ya, apa di sih, Pak Olin. Ustaz? Kenapa? Cara taubat yang benar itu seperti apa? Bagus. Yang pertama, cara bertobat yang benar itu kalau hubungannya dengan Allah, yang pertama al-iqla', konkret meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang kedua an-nadam. An-nadam itu menyesal. Yang ketiga komitmen tidak mengulangi lagi. Kata Imam Nawawi, kalau tiga ini kita lakukan, urusan dengan Allah beres. Yang dosa yang hubungannya dengan Allah beres.
Terkecuali nanti ada beberapa perbuatan dosa yang menuntut adanya denda ya, kayak melanggar sumpah, melanggar nadar, senggama di siang hari di bulan Ramadan. Nah, itu ada itu nanti terkecuali itu. Jadi ada tambahan untuk yang itu, bayar dendanya gitu ya. Kayak pelanggaran dalam haji, dalam umroh saat ihram ya, itu ada dendanya. Ya itu bayar dulu dendanya kalau yang itu. Tapi secara umum 3 ini urusan kita dengan Allah beres. Tapi kalau ada hubungannya dengan sesama, tidak cukup 3 ini, harus tambah lagi. Apa itu? Istihlal, minta maaf. Kalau orangnya nggak ketemu, udah mati, nggak jelas gimana rimbanya, atau nggak mungkin kita minta maaf, mintakan ampun untuk yang bersangkutan kepada Allah. Kalau ada hak yang diambil, tambah lagi, 1 lagi, kembalikan hak itu. Kalau ada hak yang diambil. Kalau orangnya nggak ada, gimana Ustaz? Nggak jelas rimbanya, udah meninggal, ahli warisnya kita juga nggak tahu. Solusinya kata Imam Al-Qurtubi, sedekah atas nama dia. Sedekah atas nama dia. Kata Imam Al-Qurtubi, 5 ini kalau kita lakukan tidak ada khilaf di antara para ulama, insya Allah diampuni oleh Allah. Dan ingat tadi ya, ciri orang yang bertobat adalah semakin lembut hatinya dan ada perubahan yang lebih baik dengan Allah maupun dengan sesama. Saya mohon maaf nih, kalau di antara kita merasa sudah bertobat, dan setelah bertobat kok kita merasa lebih baik dari yang lain, kita merasa kok semakin keras hati kita sehingga sulit menerima nasihat, kok yang ada pada sesama kita semakin sombong misalnya, ya itu patut diwaspadai. Jangan-jangan dia belum tobat masih itu. Karena harusnya kalau tobatnya benar, lembut hatinya, sebagaimana Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Semakin lembut hatinya, mudah menerima nasihat, tidak merasa lebih baik daripada yang lain, dan yang pasti ada perubahan yang lebih baik. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain. Jadi pertama apa Ustaz? Al-iqla, konkret al-iqla itu konkret meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam, komitmen tidak mengulangi lagi. Yang keempat, kalau pada hakul adami, meminta maaf. Kalau orangnya nggak ada, sudah mintakan ampun untuk yang bersangkutan kepada Allah. Kalau ada hak yang diambil, kembalikan. Kalau orangnya udah nggak jelas menerimanya, sedekah atas nama dia. Oke. Ada yang lain? Kalau misalkan udah melakukan itu tapi nggak bisa, harus dilakukan lagi tuh dosanya tuh. Terus tobat lagi. Misal udah tobat, terus dilakukan lagi gitu. Baik, sudah. Baik, begini. Prinsip dulu ya. Yang Allah tuntut dalam hal ini komitmen tidak mengulangi. Dan itu tidak jaminan bahwa dosanya tidak akan diulangi. Itu yang saya bilang tadi, Allah Maha tahu siapa yang sungguh-sungguh dengan komitmennya dan siapa yang pura-pura. Nah, misalnya, ini saya pernah dapat pertanyaan gini di Elin. Ada orang nanya ke saya, Ustadz, saya udah tobat, udah saya tinggalkan perbuatan saya itu, udah lama saya tinggalkan. Suatu saat kejadian lagi Ustadz, itu terjadi lagi. Apakah membatalkan tobat saya yang dulu? Saya jawab tidak. Tobat Anda yang dulu sudah Allah terima, insya Allah sudah Allah ampuni. Ini dosa baru, minta ampun lagi harus. Dan Allah Maha tahu di Elin, siapa yang tidak komitmen untuk tidak mengulangi lagi itu Allah Maha tahu, dan siapa yang komitmen tidak mengulangi lagi Allah Maha tahu. Dan kata-kata komitmen tidak mengulangi itu bukan jaminan bahwa dia tidak akan mengulangi. Namanya manusia, tidak menutup kemungkinan nanti di masa yang akan datang dia terjebak oleh kondisi yang misalnya membuat dia mengulangi perbuatan itu, entah karena tadi dominasi kepentingan, dominasi sistem, dominasi nafsu dan syahwat misalnya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali, itu keledai di Elin. Kalau manusia tidak ada jaminan, karena manusia bisa jatuh pada lubang yang sama itu berkali-kali. Saya sering dalam kajian ngasih contoh gini di Elin, di kajian itu. Kita nggak usah ngomong lubang kehidupan, saya ngomong lubang fisik jalanan aja. Saya kalau kuliah subuh di Harapan Indah ini, kan kadang jalanannya belum diperbaiki itu. Kalau pas hujan ada genangan air, lubang itu sudah saya tandai di siang hari.
Lobang-lobang itu di mana aja udah saya tandai di siang hari itu. Nah begitu saya kuliah subuh, jalan kan masih gelap itu. Ada genangan air pula. Kan nggak kelihatan itu. Lobangnya nggak kelihatan itu. Itu saya udah berusaha berhati-hati. Itu kadang saya masih salah perhitungan juga, masih kadang itu. Masih kecup, jatuh lagi di situ. Kena lagi di situ maksudnya. Ya, alhamdulillah Masya Allah nggak jatuh. Cuman kan kecup, aduh kena lagi. Ya, kita udah hati-hati itu. Nah, kalau begitu kasusnya di Elin, insya Allah itu tidak membatalkan tobat yang pertama. Itu dosa baru yang wajib ditobati. Kecuali kalau dia memang main-main dari awal gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya di Elin ya. Oke. Ada yang lain? Ada lagi Pak Ustadz. Silakan. Misalkan nih kita ngomongin orang, misalnya menjelekkan pemimpin lah, terus gimana caranya? Dia gimana? Nah, pemimpinnya emang jelek apa enggak gitu aja. Ya menurut saya ya jelek gitu. Nah, saya terangkan ya. Gibahin lah, ngegibahin. Iya. Nggak. Sama suami, ngegibahin sama adik gitu. Iya. Nggak, saya mau terangkan dulu gini. Tidak termasuk ghibah dalam Islam kalau kita membicarakan kejelekan orang yang terkenal jeleknya. Jadi kalau semua orang tahu memang dia jelek, itu seperti yang kita bicarakan, itu tidak termasuk ghibah itu. Bahkan itu bagian dari cara untuk menghukum dia supaya dia merasa malu kalau dia masih punya urat malu. Ya mungkin kalau ukurnya di Elin kan sederhana, kampanyenya dulu apa, janjinya apa, sekarang realisasinya bagaimana gitu kan ukurannya kan. Ya sudah. Jadi ya jadi kalau memang semua orang sudah rahasia umum lah, semua orang tahu bahwa dia memang tidak baik, maka membicarakan kejelekan orang yang jelek itu dalam Islam tidak termasuk dalam kategori hibah. Satu dulu. Yang kedua, sekarang gini, masalahnya kan ini kan pemimpin Ustadz gitu ya. Kalau pemimpin kan tidak boleh di hibah misalnya gitu ya. Maka jawaban sederhana. Yang pertama, kalau di Elin secara timbangan akal sehat di Elin merasa didolimi, maka hal itu tidak masalah karena di Elin masuk dalam ayat di surah An-Nisa ayat 148 itu. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli ila man dhulim. Allah tidak menyukai ucapan yang kasar yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dari orang yang didolimi. Kalau di Elin merasa dengan timbangan akal sehat, di Elin merasa kita sebenarnya terdolimi ini, maka silakan kalau memang mau berkata-kata yang mungkin tadi yang di Elin sebutkan tadi itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang gini, kan idealnya kalau kepada pemimpin kalau kita mau negur kan pegang tangannya, bicara berdua gitu. Dan sekarang yang bisa menghubungi pemimpin kita bicara berdua itu siapa? Kan kita nggak ada akses. Melalui anggota DPR pun belum tentu mereka berani bicara juga kan. Akhirnya ya bicara di tingkat level keluarga dengan rumpian-rumpian itu. Cuman saran saya gini, kalau bisa setelah ngerumpi itu didoakan pemimpinnya itu. Didoakan semoga dapat hidayah, tobat. Kalau ada kedoliman semoga dihentikan kedolimannya. Itu saran saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya makasih ya Pak Ustadz. Sami-sami. Oke. Kalau pernah saya Ustadz nanya. Ya, silakan. Ya lanjut Moyong aja dulu. Ya, bukan nanya. Waktu Moyong Jumatan di Malaysia itu kayaknya standarnya di Malaysia itu khotibnya itu mendoakan pemimpin supaya diberi hidayah, diberi keberkahan gitulah ya. Kayaknya itu walaupun sekali dengarnya tapi kayaknya itu udah standar untuk khotib mendoakan setiap Jumat pemimpin-pemimpin mereka. Kayaknya begitu Ustaz. Oke. Kalau di Malaysia itu yang saya tahu dari kawan-kawan Ustadz yang ada di sana, itu khutbah apa
untuk Jumat ini itu sudah ada print out-nya dari pemerintah, Pak. Bukan, ini doanya Ustaz. Doa sebelum penutup khotib itu doakan muslimin muslimat dan lain-lain, tapi mereka mendoakan pemimpin juga. Nah, iya, saya tahu itu. Makanya diantaranya mereka juga gitu. Kalau yang saya tahu dari kawan-kawan ustadz yang ada di sana itu materi khutbah itu sudah ada print out-nya dari pemerintah sana itu untuk khotib-khotib di sana itu. Jadi kalau menurut saya bagus. Okay. Harusnya di Indonesia standar juga bahwa setiap Jumat khotib mendoakan pemimpin supaya pemimpinnya diberi daya, dikasih panduan semikian rupa. Ya, boleh. Ngomongkan jelek-jeleknya aja, kita masih tetap walaupun dia jelek kita doain supaya dia baik. Boleh. Gitu, Boleh. Ada yang lain, silakan. Min? Oh, Ustaz mau nanya, boleh nggak sih kita ngedoain, bukan sih pada saat kita dizolimi, kita ngedoain yang buruk-buruk untuk dia, bahkan kita ngedoain semoga dia meninggal gitu loh Pak Ustaz. Jadi gini Dik Mita, orang itu ketika dizolimi dia punya dua hak. Jadi Dik Mita dizolimi misalnya gitu ya, maka Dik Mita itu punya dua hak. Hak yang pertama hak membalas. Hak yang kedua itu hak memaafkan. Nah tadi kriterianya Dik Mita kan tidak membalas, cuman kan mendoakan gitu ya. Doanya serem juga itu. Ya itu hak Dik Mita sih itu. Kalau memang mau membalas dengan doa yang tidak baik silahkan. Sebagaimana dalam Islam kalau memang kita mau mengambil hak membalas diperkenankan. Karena kita merasa terzolimi. Tadi ayatnya ya saya baca di surah An-Nisa ayat 148. Cuman kalau kita membalas itu tidak boleh lebih sebenarnya kita itu. Harus pas. Jadi kalau tingkat kedoliman dia itu tidak sepatutnya didoakan mati, kayaknya sih kurang pas itu jawab doanya, kelebihan itu. Jadi kalau saran saya doanya gini aja, ya Allah, balaslah kedoliman dia kepada hamba. Semoga dia apa yang sesuai dengan kadar kedolimannya itu. Ya itu. Jadi kalau sampai tidak patut didoakan mati, saya kira jangan didoakan mati lah. Tapi cukup begini aja. Kalau saya itu seringnya gini, ya Allah, berikanlah hidayah padanya dan hentikan kedolimannya. Itu nanti terserah Allah cara menghentikan kedolimannya. Apa dengan sakit, apa dengan mungkin mati juga. Terserah Allah juga. Kan gini kita tidak mendoakan dia mati, tapi kita mohon pada Allah agar kedolimannya dihentikan. Itu saya kira itu Allah a'lam bishawab. Ya. Ada lain? Sebaiknya Satu malah lagi Pak Ustadz, misalnya kita jadi saksi kezolimannya dia. Maksudnya gini, gimana ya? Pokoknya misalnya kita ada di suatu rapat, kita ada di sana dan pimpinannya membuat suatu keputusan yang menurut banyak orang itu zolim. Ya kan kita udah berusaha ngasih masukan dan lain sebagainya gitu, tapi nggak berhasil kan. Itu ya karena kita sebagai saksi di situ, itu gimana Pak Ustadz? harus Jadi gini. menjadi saksi yang benar. Jadi gini. Kita itu kalau menyaksikan kemungkaran dalam Islam tidak boleh cuek. Karena kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, kalau siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka berusaha untuk merubahnya. Dengan apa? Kalau cukup punya power ya dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Kalau tidak punya kekuasaan dengan lisan, ingatkan dia nggak boleh begitu, Pak. Gitu. Tapi kalau Dik Mita tidak cukup punya power juga dengan lisan, paling nggak dengan hati, ingkari perbuatan yang tidak benar itu. Ya tadi doakan semoga dia diberi hidayah oleh Allah dan dihentikan kezalimannya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang terbaik, yang paling atas. Kalau pada saat kita bersuara itu menjadikan kita kehilangan pekerjaan, bagaimana Pak?
kalau kata Luqman dalam surah Luqman ketika menasihati anaknya agar bernahi mungkar itu, apa kata Luqman? Wasbir ala ma asobak. Bersabarlah kamu dengan resiko yang akan kamu terima dari sebab nahi mungkar itu. Ya, nahi mungkar bukan tanpa resiko, Dek Mita. Pasti ada risikonya. Mungkin salah satunya adalah dengan kehilangan pekerjaan itu. Maka bersyukurlah pada Allah, Dek Mita. Nabi tidak memaksa kita harus bicara. Makanya kalimat Nabi dalam hadis Sahih Muslim, kalau memang kita punya power dengan tangan, cegah dengan tangan kita. Kalau Dek Mita punya nyali dengan bicara, bicara. Mohon maaf, faktanya kan tidak semua orang punya nyali. Dan agama ini realistis. Maka bagi orang yang tidak punya nyali itu, ya kata Nabi, ya paling nggak dengan hati lah. Dengan hati itu maksudnya bagaimana? Ingkari, ini nggak bener ya Allah, saya nggak terima sama orang ini, nggak terima saya, nggak bener ini orang ini. Terus Dek Mita bisa apa? Berdoa, doa. Nah, itu saat tadi saran saya doanya itu tadi. Ya Allah berikanlah hidayah pada yang bersangkutan, insya Allah semua dia sadar, dan tolong hentikan kezalimannya ya Allah. Gitu. Saya kira itu Dek Mita. Allah alam bisawab. Oke, ada yang lain? Terima kasih Pak Ustadz. Oke, sami-sami. Kalau dia ada lagi sebentar. Iya, iya. Kalau dia mainnya main ilmu hitam gimana Pak Ustadz? Oh gini Dek Mita. Nanti Dek Mita baca surah An-Nisa ayat 76 ya. Di situ Allah tegas mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah, Dek Mita. Artinya kalau kita ini merapat kepada Allah yang Maha Kuat, asal Dek Mita baca ayat kursi, zikir habis sholat pagi dan petang, mau tidur baca doa, mau makan baca doa, bangun tidur baca doa, selesai makan baca doa, mau pergi baca bismillah, asal semua hidup Dek Mita penuh dengan doa, tidak usah khawatir, sihir itu tidak akan bisa menyentuh Dek Mita. Nah makanya Dek Mita nggak usah khawatir. Ya, justru kalau Dek Mita menyadari dia memang suka main dukun, malah alhamdulillah. Kalau Dek Mita menyadari itu daripada Dek Mita nggak sadar, lalai tahu-tahu diserang. Pernah ada orang ngomongin Dek Mita, ada orang datang ke saya, Pak Ustadz, saya diancam mau disantet sama orang. Saya bilang alhamdulillah, saya bilang gitu. Dia melotot itu, loh, kok alhamdulillah Ustadz? Alhamdulillah dia ngomong dulu sebelum nyantet sampean, saya bilang gitu. Alhamdulillah dia sebelum nyantet ngomong dulu ke Anda, saya bilang itu. Berarti Anda bisa siap-siap kan. Karena sihir itu menolaknya gampang, asal belum masuk aja. Tapi kalau sampai masuk, naudzubillah, memang agak berat. Kenapa? Karena sekali masuk, setannya bisa 1000, bisa 2000. Butuh kesabaran untuk proses itu. Makanya Dek Mita nggak usah khawatir, walaupun yang bersangkutan yang zalim itu suka main ilmu hitam, Dek Mita nggak usah khawatir karena tipu daya setan itu lemah. An-Nisa ayat 76 tadi ya. Saya ulang, asal Dek Mita rajin zikir habis sholat, pagi dan petang, mau tidur bangun tidur, mau makan selesai makan, keluar rumah masuk rumah, insya Allah lah Dek Mita aman, insya Allah. Walaupun apalagi rajin sedekah, udah insya Allah aman, insya Allah. Gitu. Tapi kok aneh ya Pak Ustadz, kan maksudnya ini kan banyak yang bilang kalau dia pakai ilmu lah gitu. Tapi saya sering nemuin dia sholat, bareng sholat kayak gitu. Tapi nggak 1-2 orang yang ngomong dia kayak gitu, dan akhirnya kan makin kesini makin kelihatan kan ini ya dia apa namanya, apa sih, apa namanya, dia terlalu powerful, nggak mau ngedengerin kata orang gitu loh. Apa sih? Yeah. Nggak semua terlalu otoriter, Yeah. kayak gitu. Terus sampai ada yang pernah bermasalah sama dia langsung bilang kan ke saya, Mbak Mita sih nggak percaya, saya kasih tahu kayak gitu. Benar kan dia yang kayak gitu? Iya sih, ya pokoknya terjadilah kekacauan di dunia perapotekeran. Jadi gini Dek Mita. Itu gimana ya? Nggak, gini. Tidak semua orang ahli ibadah itu belajar akidah. Tidak semua orang ahli ibadah itu belajar akidah. Kadang ada orang rajin sholat, sudah haji. Tidak semua orang. Akidah itu kayak gimana? Tauhid. Contoh. Ada orang itu Dek Mita, rajin sholat, sudah haji, tapi masih kedukun tuh ada.
ahli sholat, dia haji, dia puasa Ramadan, tapi masih percaya sama ramalan-ramalan itu banyak itu. Kenapa? Karena tidak ngaji akidah. Tidak semua orang yang ahli ibadah itu ngaji akidah. Nah, sebagian mereka memang ada yang kepleset memang makanya kita perlu ngaji akidah. Makanya Demita kalau ada yang ngancem pakai ilmu hitam itu malah harus bersyukur karena dia ngasih tahu terlebih dahulu sebelum melakukan. Berarti kesempatan kita untuk bersiap-siap kan dengan zikir kita dan seterusnya itu. Itu seperti itu Demita. Wallahu a'lam bishawab. Percaya nggak percaya tapi ada ya Pak Ustadz ya berarti. Sihir hari gini gitu loh. Oh, gini. Astagfirullahaladzim. Demita, sihir itu yang memberitahukan adanya itu Al-Quran dan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Mita harus percaya pada adanya sihir. Tidak untuk takut pada sihir, tapi untuk menyadari betapa kita butuh perlindungan Allah supaya selamat dari sihir itu. Dan Dek Mita nggak boleh gentar. Kenapa? Prinsipnya An-Nisa 76 tadi. Tipu daya setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Lemah setan itu. Tapi ingat, kita juga lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita juga lemah. Supaya menang bagaimana menghadap pada yang maha kuat. Kita ini Dek Mita nggak kurang-kurang ada ayat kursi. Ada Al-Falaq An-Nas. Ada la haula wala quwata illa billah. Ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Senjata kita lengkap Dek Mita. Asal kita mau pakai aja. Gitu. Allah alam sih. Enggak usah khawatir. Makasih ya Pak Ustadz. Oke, sami-sami. Doakan yang terbaik. Ya, doakan dapat hidayah dan dihentikan kezalimannya gitu. Amin. Oke Ustaz, tutup dengan doa Ustaz. Baik. Kita tutup dengan doa, semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan nggih. Nggih, matur nuwun nggih.